Halo, ketemu lagi dengan kita. Meski dalam suasana libur dan mudik lebaran, tapi tetap dong yang namanya analisa kita bahas dan update terus. Supaya habis liburan lebaran langsung siap-siap cari cuan. Pembahasan kali ini ada hubungannya dengan video-video kami sebelumnya yang menyoroti tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana Anda yang saat ini berinvestasi di saham untuk menyikapi dan mengambil strategi yang tepat agar terhindar dari kerugian. Anda yang memiliki investasi di saham atau Anda sebagai investor saham, agar mulai sekarang wajib bersiap-siap dan waspada untuk mengamankan investasi Anda. Kenapa begitu? Karena lagi-lagi indikator ekonomi menunjukkan fakta yang negatif. Apa indikator ekonomi yang negatif tersebut? Itu adalah deflasi. Ya, Anda tidak salah dengar, deflasi. Indonesia pada 2 bulan di awal tahun 2025 ini mengalami deflasi secara berturut-turut. Hal ini bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, khususnya untuk pasar saham. Loh, bukannya kalau deflasi artinya harga-harga pada turun ya? Kalau begitu, ini sinyal peluang atau ancaman buat ekonomi Indonesia dan pasar saham? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita bahas dulu nih, kenapa deflasi itu bisa berbahaya, khususnya bagi investor saham. Nah, setidaknya ada 3 hal yang harus diwaspadai oleh investor dalam situasi deflasi, yaitu pertama, perusahaan itu bisa merugi karena pendapatan mereka menurun karena deflasi. Kedua, sektor konsumsi akan melemah karena daya beli masyarakat juga lesu. Dan yang ketiga, pasar saham juga bisa terguncang karena ekspektasi keuntungan atau profit otomatis akan ikut menurun. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa bisa Indonesia mengalami deflasi 2 bulan berturut-turut di awal tahun 2005 ini? Nah, jawabannya kita mesti melihat dulu apa penyebab deflasi tersebut. Dari penelaahan kami, itu setidaknya ada 4 hal penyebab deflasi pada bulan Januari dan Februari tahun 2025 ini, yaitu yang pertama, konsumsi rumah tangga turun. Jadi rumah tangga itu lebih memilih untuk menabung daripada belanja. Atau yang lebih mengkhawatirkan lagi, kalau sampai rumah tangga itu mengurangi belanja atau pengeluaran mereka karena penghasilan mereka yang turun. Karena bisa jadi dampak banyaknya PHK atau sulitnya mencari lapangan pekerjaan saat ini. Yang kedua, harga komoditas dunia juga turun. Harga internasional atas komoditas minyak bumi, CPO, dan batu bara itu sedang mengalami penurunan. Karena kita merupakan pengekspor besar komoditas tersebut, maka penurunan harga akan sangat berdampak. Yang ketiga, suku bunga tinggi. Bank Indonesia saat ini masih mempertahankan kebijakan moneter ketat dengan mempertahankan suku bunga tinggi. Hal ini berakibat masyarakat lebih suka menyimpan uangnya di bank daripada dikeluarkan untuk investasi atau konsumsi. Yang keempat, efisiensi teknologi. Terobosan teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan digitalisasi berbagai proses bisnis membuat industri menjadi efisien dan akhirnya membuat harga-harga barang menjadi lebih murah. Dampak deflasi ini ujungnya akan berimbas pada beberapa sektor usaha dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja beberapa saham di Bursa Efek Indonesia tentunya. Menurut kami, beberapa sektor usaha yang akan terdampak cukup signifikan karena deflasi ini dan Anda wajib berhati-hati atau bahkan menghindari untuk sementara waktu saham-saham dari sektor-sektor berikut ini. Yang pertama itu sektor otomotif dan properti. Meskipun harga produk dari sektor ini mengalami penurunan, namun minat beli dari konsumennya juga sedang menurun karena daya beli yang sedang rendah. Akhirnya produk-produk dari sektor ini tidak sepenuhnya dapat terserap oleh konsumen. Nah, sektor yang kedua adalah sektor retail dan konsumsi.
Meski harga turun, namun tidak berpengaruh banyak pada sektor retail dan konsumsi karena daya beli masyarakat sedang melemah. Akhirnya, bisnis juga tidak bisa berkembang. Sektor yang keempat, sektor manufaktur. Imbas daya beli masyarakat yang melemah itu membuat permintaan barang menurun. Akhirnya, perusahaan melakukan pengurangan karyawan untuk efisiensi. Belum lagi harus bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Dan sektor keempat adalah sektor perbankan. Perbankan terkena dampak deflasi karena kebijakan moneter ketat Bank Indonesia. Akhirnya penyaluran kredit mereka menjadi sulit karena suku bunga yang tinggi. Lalu dalam kondisi seperti ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Anda yang memiliki investasi di saham? Nah, di sini kami memiliki 4 hal yang bisa menjadi rekomendasi bagi Anda untuk menyikapi situasi ini, yaitu yang pertama adalah yang terpenting jangan panik. Ini penting. Dan gunakan momentum ini untuk akumulasi aset yang sedang turun harganya dengan prospek jangka panjang. Kemudian juga investor bisa melakukan pencarian atas saham-saham yang under value. Karena saat kondisi seperti ini nih, banyak saham-saham perusahaan yang bagus secara fundamental lagi pada turun. Malah situasi seperti ini bisa jadi peluang emas untuk mendapatkan harga saham-saham yang murah. Berikutnya, investor juga bisa fokus ke sektor-sektor yang tahan banting, seperti emas, farmasi, dan bahkan obligasi yang bisa dijadikan safe haven. Dan yang terakhir yang harus dilakukan juga adalah perhatikan kebijakan yang diambil pemerintah. Perhatikan adakah stimulus atau insentif yang bisa mengubah situasi dan atau arah ekonomi Indonesia. Demikian pembahasan kita untuk menyikapi situasi saat ini sebagai akibat dari deflasi yang dialami Indonesia dalam 2 bulan berturut-turut di awal tahun 2025 ini. Semoga video ini bisa mencerahkan dan memberi inspirasi bagi Anda untuk mengambil langkah strategis mengamankan investasi saham agar tetap memberi hasil yang optimal. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kami akan terus memberikan analisis, informasi, dan membahas isu-isu terkini tentunya secara gratis. Jangan sampai Anda terlewatkan analisa dan pembahasan bermanfaat kami di video-video kami berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.